Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai sang penguasa yang cerdas namun juga terkenal dengan kekejamannya, yang mana beliau ini dikenal dengan nama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah pejuang di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Beliau bernama lengkap Hajjaj bin Yusuf bin Hakam bin Abu Aqil bin Mas'ud bin Amir bin Muthalib bin Malik bin Ka'ab bin Amr bin Sa'ad bin Auf bin Saqif bin Munabbih bin Bakar bin Hawazin bin Mansur bin Ikrimah bin Hafsah bin Qais bin Ailan bin Munzar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan As-Saqafi. Beliau ini lahir pada tahun 661 Masehi, yaitu di wilayah Thaif. Dan beliau juga meninggal pada tahun 714 Masehi, yaitu di daerah Wasit, berada di daerah Irak. Beliau ini dibesarkan di keluarga yang terhormat dari kalangan Bani Saqif, di mana ayahnya yaitu Yusuf bin Hakam merupakan seorang yang taat dan berilmu serta banyak menghabiskan waktunya untuk mengajarkan Al-Quran. Hajjaj bin Yusuf ini tumbuh menjadi seorang penghafal Al-Quran, yaitu melalui didikan dari ayahnya yang bernama Yusuf bin Hakam. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan beliau ini menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali, mengimami sholat berjamaah dan juga berkhutbah. Nah, beliau kemudian diberikan tanggung jawab untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di sana. Dan beliau juga merupakan seorang yang cerdik, pemberani, fasih dalam bahasa Arab, dan juga sangat mencintai Al-Quran. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini adalah termasuk golongan orang yang berjasa dalam penulisan Al-Quran dan memiliki sumbangan dalam meletakkan baris bacaan Al-Quran. Hajjaj bin Yusuflah yang pertama kali memberikan tanda baca, yakni dhamma, fathah, kasroh, sukun, dan tasdid dalam mushaf Al-Quran. Bahkan menurut sebagian ulama, pembagian mushaf Al-Quran menjadi 30 juz adalah merupakan hasil daripada ijtihad dari Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, yaitu sesuai dengan perintah dari Khalifah Bani Umayyah saat itu, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Nah, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan bin Hakam, wilayah kekuasaan Islam menjadi semakin luas hingga sampai ke benua Eropa. Karena adanya kekhawatiran bagi umat Islam yang bukan berbahasa Arab dalam membaca Al-Quran, kemudian ketika itu diperintahkan Hajjaj bin Yusuf ini untuk menuliskan Al-Quran dengan tambahan tanda baca tersebut. Tujuannya adalah agar adanya keseragaman bacaan Al-Quran baik bagi umat Islam yang dari keturunan Arab ataupun dari orang ajam, yaitu selain keturunan Arab. Nah, Hajjaj bin Yusuf juga terkenal dengan kekejamannya, di mana Hajjaj bin Yusuf ini merupakan seorang gubernur di Baghdad dan di Kufah di bawah pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, yang mana ketika itu khalifahnya bernama Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Kekuasaan Hajjaj bin Yusuf ini meliputi Irak dan seluruh Masyriq serta negeri di seberangnya. Beliau ini dikenal sebagai penguasa yang zalim, gemar membunuh dan fasik. Diceritakan Hajjaj bin Yusuf ini
adalah seorang penguasa yang memegang kedudukan dan kekuasaannya dengan penuh kesombongan. Beliau tercatat telah membunuh Abdullah bin Zubair dan juga menumpas gerakannya, merebut dan menundukkan Irak di bawah kekuasaan Bani Umayyah serta memadamkan api pemberontakan di mana-mana. Nah, kekejaman Hajjaj bin Yusuf ini tak hanya terhenti setelah berhasil menghancurkan gerakan-gerakan daripada Abdullah bin Zubair. Sebagai seorang pejabat negara, beliau juga terus menebar teror, di mana Hajjaj bin Yusuf ini dengan mudah membunuh kelompok-kelompok yang beroposisi dengan dinasti Umayyah. Beliau bahkan terus memburu para pendukung keluarga Ali bin Abi Thalib. Hingga sampai 20 tahun lebih beliau lalui dengan berbagai macam pembunuhan dan pembantaian. Nah, ketika dinasti Umayyah di bawah pimpinan Khalifah Abdul Malik bin Marwan bin Hakam mulai terguncang karena saat itu muncul ronggongan dari Abdullah bin Zubair, di mana Hajjaj bin Yusuf ini muncul dengan segala kekejamannya. Beliau diberikan kepercayaan untuk menumpas gerakan Abdullah bin Zubair, di mana pada saat itu benteng pertahanan Abdullah bin Zubair berada di kota Mekah. Namun Hajjaj bin Yusuf ini dengan tanpa segan dan tanpa mempedulikan kesucian tanah Mekah menyerang dan melakukan pengepungan terhadap kota Mekah selama 6 bulan. Akibatnya ribuan nyawa melayang dan darah tertumpah di mana-mana. Nah, beliau bahkan menyerang kota Mekah dengan menggunakan manjanik atau ketapel tempur, sehingga sebagian dari bangunan Ka'bah pun roboh. Nah, Hajjaj bin Yusuf ini meninggal pada tanggal 13 Ramadan tahun 95 Hijriah. Nah, sejarah juga mencatat kematian salah seorang yang sangat kontroversial di era Bani Umayyah tersebut, di mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, andai kata setiap kaum datang dengan membawa dosa-dosanya masing-masing, maka kaum kami yaitu Bani Umayyah akan mengungguli mereka akibat dari dosa yang dibawa oleh Hajjaj bin Yusuf. Ulama-ulama seperti Imam Az-Zahabi, Jalaluddin As-Suyuti, dan Ibnu Katsir juga mencatat nama Hajjaj bin Yusuf dengan tinta kelam, di mana Imam Az-Zahabi ini menyebutkan dengan kata-kata yang cukup jelas dalam kitab ensiklopedia tentang sejarah dan biografi dari tokoh-tokoh yang berperan di dalam sejarah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkannya yaitu Hajjaj bin Yusuf di bulan Ramadan, yaitu pada tahun ke-95 Hijriah dalam keadaan tua. Dan ada juga yang menyebutkan di akhir usianya Hajjaj bin Yusuf ini mengalami gangguan jiwa. Nah, jenazahnya dikuburkan secara diam-diam agar terhindar dari kemarahan rakyat banyak. Nah, walaupun penuh dengan kekejaman, sebenarnya beliau juga turut memiliki jasa dan kebaikan, dan juga termasuk banyak membantu usaha untuk meluaskan kerajaan atau dinasti Bani Umayyah pada saat itu. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah wawasan kita semua, karena tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.